Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati yaitu guru dosen kita, Muhammad Arfah, sebagai dosen mata kuliah Dasar Ekonomi Islam dan Fikih Muamalah. Di sini saya akan mempresentasikan video untuk kelompok 3 yang berjudul Hibah. Hibah adalah salah satu bentuk masdar yang berarti kata wahaba, yang artinya itu adalah memberi. Tetapi secara etimologi, hibah ini artinya kepemilikan suatu benda terhadap kepemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa adanya imbalan yang diberikan secara jelas dan dilakukannya semasa hidup atau orang itu masih ada. Hibah menurut hukum adat, suatu pemberian yang diberikan oleh orang tuanya ketika dia masih hidup kepada anak-anaknya, dengan tujuan agar tidak menjadi percekcokan antara anak-anaknya. Biasanya hibah adat ini diberikan kepada anaknya ketika anaknya sudah bisa berdiri sendiri. Setelah itu, di pasal 1666 di buku KUHP Perdata, mengaturkan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana si penghibah di masa hidupnya dengan cuma-cuma dan hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali. Memberikan suatu benda yang penting yang akan digunakan oleh si penghibah tersebut. Dan undang-undang tersebut tidak akan dimiliki oleh yang lain kecuali dengan manusia yang akan menghibahkan di masa hidupnya. Beberapa unsur hibah yaitu pemberian saat orang itu masih ada, pemberian sukarela dan tidak dapat ditarik kembali. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum penghibahan tersebut. Yang pertama, pemberi hibah adalah pemilik barang yang akan dihibahkan dengan tanpa syarat apapun dan tanpa maksimal benda ataupun dana yang akan dikeluarkan oleh si penghibah tersebut. Dan si penerima hibah ini harus benar-benar di waktu yang si penerima hibah ini membutuhkan. Dan yang ketiga, syaratnya yang terakhir adalah benda yang akan dihibahkan harus ada nilainya atau ada wujudnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, telah diatur tidak ada satupun hibah yang dapat dilakukan kecuali tanpa adanya notaris. Dalam terjadinya sengketa hibah di dalam Islam, pengadilan agama adalah salah satu wewenang yang mengharuskan pemfinisan hibah tersebut. Hal ini telah diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu yang bertuliskan pengadilan agama bertugas dan berwenang terhadap hibah untuk memeriksa, menulis, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang akan menghibahkan benda tersebut. Ada 9 golongan. Yang pertama, perkawinan. Yang kedua, waris. Yang ketiga, wasiat. Yang keempat, hibah. Yang kelima, wakaf. Yang keenam, zakat. Yang ketujuh, infak. Yang kedelapan, sodako. Dan yang terakhir, ekonomi syariah.
Terdapat 9 perkara yang berwenang di dalam pengadilan agama, di mana di antara 9 yang tadi itu mencakup cangkupannya masing-masing, di mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada angka ke-37 huruf D disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa adanya imbalan dari seseorang atau badan hukum terhadap orang lain, atau juga badan hukum yang telah dimiliki. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri, telah mengatur dan menetapkan serta tata cara hibah. Hal ini telah diatur oleh Pasal 1682, 1683, dan 1687 KUHP Perdata yang mengatur pokoknya ada 3 pokok. Hibah dianggap sah jika dibuktikan oleh akta notaris, kecuali yang disebutkan di dalam Pasal 1687. Yang kedua, hibah dapat mengikat si penghibah dan penerima hibah ketika telah diucapkan dengan kata-kata yang tegas kepada penerima hibah atau dengan adanya akta notaris. Maksudnya dengan adanya akta otentik yang diterima oleh penerima hibah. Dan yang terakhir, hibah ini merupakan benda-benda yang bergerak atau berupa akta piutang. Cukup diberikan begitu saja, artinya tidak memerlukan akta. Dengan demikian, penempatan hibah dapat dilakukan ketika benda yang dihibahkan oleh si penghibah kepada penerima hibah dengan disertai oleh akta autentik. Maksudnya akta autentik ini seperti akta notaris atau akta PPAT. Hukum hibah adalah bentuk salah satu penolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia, sangat bernilai positif. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum hibah ada di surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi, sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian tersebut sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Ayat tersebut menjelaskan dan menganjurkan kepada setiap manusia yang telah diberikan karunia rezeki dan mengeluarkannya sedikit sebagian rezekinya untuk orang lain. Mulai dari zakat, wakaf, hibah, sodako, dan wasiat. Rukun hibah ini ada 3 esensial. Yang pertama, orang yang menghibahkan atau al-wahib. Yang kedua, orang yang menerima hibah atau mauhiblah. Dan yang terakhir, pemberian atau perbuatan hibah atau bisa disebut juga dengan al-hibah. Syarat-syarat hibah. Yang pertama, syarat orang yang menghibahi.
Nah, itu ada cabangnya lagi. Cabangnya itu yang pertama, penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan. Yang kedua, penghibah bukan orang. Yang kedua, penghibah bukan orang yang cukup atau dibatasi haknya. Tetapi orang tersebut harus cukup dan bebas untuk bertindak menurut hukum. Yang ketiga, penghibah itu orang dewasa, berakal, cerdas, tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari yang menyatakan diperbolehkan menerima hadiah dari penyembah berhala. Dan yang terakhir, penghibah ini tidak dipaksa, sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya ketentuan. Syarat hibah itu ada 5. Yang pertama, syarat orang yang menghibahi atau pemberi hibah. Itu juga terdiri dari 4 syarat. Yang kedua, syarat orang yang diberi hibah. Dan yang ketiga, syarat benda yang akan dihibahkan oleh si penghibah. Dan itu ada 7 macam benda yang boleh dihibahkan di dalamnya. Yang keempat, perihal pemberian hibah. Di dalam perihal pemberian hibah ini ada 3 kategori. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu hibah dalam komplikasi hukum Islam atau KH. Dan di dalamnya itu terdapat banyak sekali pasal. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.